Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi aryani kaifa tuhyil mauta Qala awalam tu'min Qala bala walakin liyatma'inna qalbi Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'unna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Allah berfirman, apakah engkau belum yakin? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu, kemudian letakkanlah tiap-tiap bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 260. Dulur-dulur iman, terkait dengan ayat 260 surat Al-Baqarah yang telah kita bacakan tadi, di sini Ibrahim bermaksud hendak meningkatkan pengetahuannya dari ainul yakin, dari ilmu yakin kepada ainul yakin. Dia ingin melihat proses penghidupan tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Oleh sebab itulah dia mengatakan dalam ayat tersebut di atas, yang artinya, Ya Robku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang orang mati. Lalu Allah berfirman, belum yakinkah engkau? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi bersumber dari Abu Salamah dan Sa'id dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kita lebih berhak ragu-ragu daripada Ibrahim saat berkata, Ya Robku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Lalu lalu Allah berfirman, belum yakinkah engkau? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Dulur-dulur seiman, demikian juga hadis riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud dengan kata ragu di sini dalam hadis tersebut tentunya bukan keraguan sebagaimana yang dipahami orang yang tidak berilmu. Mengenai jawaban tentang hadis ini diantaranya adalah seperti yang ada dalam catatan. Dalam manuskrip yang ada tidak terdapat tulisan apapun dari Ibnu Katsir. Disebutkan di sini apa yang dikatakan oleh Al-Baghawi untuk menyempurnakan manfaat. Dia menceritakan Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah menceritakan dari Abu Ibrahim bin Yahya Al-Muzani bahwasanya dia pernah mengatakan mengenai ihwal hadis tersebut. Nabi SAW dan juga Ibrahim sama sekali tidak ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan apa yang sudah mati. Tetapi keduanya masih meragukan apakah Allah akan memenuhi apa yang mereka mohonkan. Abu Sulaiman Al-Khatabi mengatakan, sabda Rasulullah SAW, kita lebih berhak untuk ragu-ragu daripada Ibrahim. Dalam hadis tersebut terdapat sesuatu
yang menafikan keraguan dari keduanya. Beliau mengatakan, jika aku tidak ragu terhadap kemampuan Allah untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati, maka Ibrahim lebih-lebih tidak akan ragu. Perkataan itu diucapkan dengan penuh ketawaduan atau kerendahan hati. Demikian juga sabda beliau, seandainya aku mendekam dalam penjara selama yang dialami oleh Yusuf, niscaya aku akan memenuhi seruan penyeru. Di dalamnya terdapat pemberitahuan bahwa pertanyaan yang diajukan Ibrahim itu tidak bersumber dari keraguan, tetapi didasarkan pada keinginan untuk menambah pengetahuan secara meyakinkan. Karena pengetahuan yang demikian itu sangat bermanfaat bagi ma'rifah dan memberikan ketenangan, yang mana tidak dapat diperoleh hanya dengan mencarikan dalil-dalil semata. Ada juga yang mengatakan ketika ayat ini turun, ada suatu kaum yang mengatakan Ibrahim masih merasa ragu, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW tidak merasa ragu. Maka Rasulullah pun menyampaikan sabdanya tersebut sebagai bentuk sikap rendah hati dari beliau dan lebih mengutamakan Ibrahim dari atas diri beliau. Demikian mengenai catatan kaki, yaitu berkaitan dengan kata ragu yang ada di dalam hadis tersebut. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah sebagai yang berikutnya, yaitu dalam kalimat yang ayat yang telah kita baca, yang artinya, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. Di sini Al-Aufi menceritakan dari Ibnu Abbas mengenai makna firman tersebut di atas, yaitu dia mengatakan artinya ikatlah, setelah mengikatnya lalu dia menyembelih dan memotong-motongnya, mencabuti bulu-bulunya, mencabik-cabiknya, serta mencampur adukan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Setelah itu Ibrahim membagi-bagi bagian tubuh-tubuh burung tersebut dan diletaknya bagian-bagian itu pada setiap gunung. Ada yang berkata bahwa gunung itu berjumlah 4, tapi ada juga yang mengatakan berjumlah 7 gunung. Dulur-dulur seiman, selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan Ibrahim mengambil kepala burung-burung itu dengan tangannya. Lalu Allah Azza wa Jalla menyuruhnya untuk memanggil burung-burung tersebut. Maka Ibrahim pun segera memanggilnya, seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya dia melihat bulu-bulu berterbangan menuju bulu-bulu yang lain, darah menuju ke darah yang lain, daging ke daging yang lainnya, serta bagian tubuh tiap burung itu berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga tiap-tiap burung menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu burung-burung itu mendatangi Ibrahim dengan segera. Hal tersebut agar penglihatan Ibrahim benar-benar jelas ikhwal apa yang ada yang telah dia tanyakan. Dan masing-masing burung datang dan bersatu dengan kepalanya yang berada di tangan Ibrahim alaihi salam. Jika yang diberikan kepada burung itu bukan kepalanya sendiri, maka dia menolaknya. Tetapi jika diberikan kepadanya kepalanya sendiri, maka dia langsung tersusun dengan tubuhnya dengan daya dan kekuatan Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksud atau makna dari kalimat dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Maha Perkasa, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkannya, dan tidak ada pula yang dapat menghalanginya dari segala sesuatu. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi tanpa ada sesuatu pun menghalanginya. Karena dia Maha Perkasa atas segala sesuatu, Maha Bijaksana dalam ucapan, perbuatan, syariat, dan ketetapannya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah
Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada bagian atau tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Dulur-dulur seiman, terkait dengan ayat yang telah kita bacakan tadi, ini adalah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan pelipat gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan Allah dengan tujuan mencari keridhaan Allah. Bahwa kebaikan itu dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jadi itu adalah perumpamaan. Sa'id bin Jubair berkata, yaitu untuk mentaati Allah. Sedangkan Makhlul berkata, yang dimaksud adalah menginfakkan harta untuk jihad, berupa tali kuda, persiapan persenjataan, dan lain-lainnya. Sabib bin Bishr menceritakan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, yang artinya dirham yang dipergunakan untuk jihad dan ibadah haji akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Oleh karena itu Allah berfirman, yang artinya adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, yang tiap-tiap bulir 100 biji. Jadi perumpamaan ini lebih menyentuh jiwa daripada penyebutan bilangan 700 kali lipat. Karena perumpamaan tersebut mengandung isyarat bahwa pahala amal soleh itu dikembangkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi para pelakunya, sebagaimana tumbuh-tumbuhan tumbuh subur bagi orang yang menanamnya di tanah yang subur. Dan di dalam hadis juga telah disebutkan pelipat gandaan kebaikan sampai 700 kali lipat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya ada seorang lelaki yang menginfakkan seekor unta yang hidupnya telah diberi tali di jalan Allah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, engkau pasti akan datang pada hari kiamat kelak dengan 700 unta yang telah ditali hidungnya. Dan diriwayatkan juga oleh Muslim dan An-Nasai. Dulur-dulur seiman, dalam hal ini Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya setiap amal perbuatan dari anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, atau bahkan lebih, sesuai dengan kehendak Allah. Allah berfirman, kecuali puasa, karena ia untukku dan aku akan memberikan pahala atasnya. Dia meninggalkan makanan dan minuman karenaku. Dan orang yang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Puasa itu perisai. Puasa itu perisai. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Dulur-dulur siman, Allah berfirman di sini, yang artinya Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Maknanya adalah sesuai dengan keikhlasan orang yang beramal tersebut. Dan maksud dari arti dari kalimat dalam ayat tersebut di atas, yang artinya, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Jadi maksud dari kalimat
tersebut adalah karunia Allah itu maha luas dan sangat banyak, bahkan lebih banyak dari makhluknya. Dan Allah maha mengetahui siapa-siapa yang berhak dan siapa-siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Maha suci Allah, maha suci Dia, dan segala puji baginya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.